Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, Kejaksaan telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan Investasi melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. Total nilai investasi yang telah difasilitasi oleh Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan Republik Indonesia mencapai 26 triliun 309 miliar 825 juta 850 ribu rupiah. Selanjutnya adalah pendampingan hukum keperdataan, pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat dan refocusing anggaran. Terkait dengan kebijakan refocusing anggaran untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, Bidang Jatun Kejaksaan Republik Indonesia melakukan inisiasi berupa program pendampingan hukum keperdataan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Kejaksaan se-Indonesia berhasil melakukan pendampingan dengan nilai total kegiatan yang didampingi sebesar 38 triliun 796 miliar 984 juta 557.102 rupiah dan 80 sen. Yang keempat adalah pendampingan kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN. Menindaklanjuti arahan Presiden agar Jaksa Agung sedari awal melakukan pendampingan pelaksanaan PEN, Kejaksaan telah melaksanakan 5 kegiatan pendampingan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Sarana Multi Infrastruktur, Penjaminan BPUI, dan Kartu Prakerja yang total nilai pendampingannya mencapai 68 triliun 250 miliar rupiah. Selanjutnya adalah capaian pemulihan aset kejaksaan, capaian penanganan barang rampasan dan uang pengganti seluruh satuan kerja kejaksaan se-Indonesia dengan nilai total mencapai 496 miliar 460 juta 483.187 rupiah. Jumlah total benda sitaan mencapai 43.764 buah dengan total barang rampasan 3.460 dengan perkiraan nilai barang rampasan sebesar 268 miliar 413 juta 920.436. Total penyelesaian barang rampasan sebesar 8 miliar 774 juta 654.374 rupiah yang telah disetorkan ke kas negara maupun digunakan untuk peruntukan yang lain. Total uang pengganti yang disetor ke kas negara mencapai 1.157.657.340 rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020 telah berhasil dalam pemulihan aset yang dilakukan oleh 19 satuan kerja di seluruh Indonesia dengan pemulihan aset mencapai 208 miliar 114 juta 251.033 rupiah. Kemudian capaian berikutnya adalah tentang kerjasama domestik dan internasional. Penyerahan untuk pemanfaatan kapal pelaku illegal fishing STS-50 dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyerahan kapal FBLUI 18 dari Kejaksaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Inisiasi kerjasama pemanfaatan kapal sitaan untuk kepentingan pendidikan berupa hibah kapal ikan asing kepada kampus perikanan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan kerjasama internasional,
Pusat Pemulihan Aset telah menjalin kerjasama internasional diantaranya dengan Financial Action Task Force atau FATF, Camden Asset Recovery Network atau CARIN, Konferensi Internasional mengenai Aset Hasil Tindak Pidana atau The National Police Coordination Center, Counter Terrorism Financing, dan studi banding dengan Department of Justice. Yang berikutnya terkait kerjasama kejaksaan dengan berbagai pemerintah daerah dalam upaya pengembalian aset pemerintah yang dikuasai pihak ketiga. Capaian pengembalian aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga telah berhasil dengan mencapai pengembalian sebesar 10 triliun 500 miliar 21.725.000 rupiah. Beberapa contoh capaian. Beberapa pencapaian pengembalian aset milik pemerintah daerah oleh Satuan Kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia antara lain: pengembalian 17 aset milik pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah senilai 2.400.000.000 rupiah. Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Medan telah menyelamatkan 76 miliar rupiah sebagaimana disampaikan pada rapat virtual bersama KPK Republik Indonesia terkait hasil tindak lanjut penyelesaian masalah aset dan piutang pajak di Balai Kota Medan pada tanggal 21 September 2020. Dan beberapa kejaksaan negeri di seluruh wilayah Indonesia, sehingga terhadap capaian-capaian pengembalian aset tersebut merupakan prestasi dari bidang kerjasama kejaksaan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya terkait dengan kebijakan tangkap buron pelaku tindak pidana. Dalam setahun ini, Kejaksaan telah berhasil menangkap sebanyak 101 buronan. Kemudian sebelumnya di era Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 itu sebanyak 19 orang yang berhasil ditangkap, sehingga periode Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020 terdapat 120 buronan. Penangkapan tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga berada di luar negeri untuk dipulangkan ke Indonesia. Adapun total kerugian negara yang ditimbulkan oleh para buronan yang berhasil ditangkap Kejaksaan sebesar 800.952.952.671 rupiah. Penangkapan buronan secara konsisten oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa Kejaksaan selama ini selalu bersikap akuntabel, imparsial, profesional, dan tuntas dalam melakukan penegakan hukum, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para pelaku kriminal. Selanjutnya adalah kebijakan Kejaksaan terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 ini, Kejaksaan telah menerbitkan serangkaian kebijakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjaga netralitas Kejaksaan melalui Surat Jaksa Agung nomor 099-SK-JA-6-20 tanggal 4 Juni 2020 perihal optimalisasi penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Yang B, bersikap aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah dan menjaga marwah penegakan hukum agar tidak dipolitisasi atau menunjukkan keberpihakan melalui Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia
nomor 9 tahun 2019. Yang ketiga adalah optimalisasi koordinasi sentra penegakan hukum terpadu melalui Surat Jaksa Agung nomor 171/SKJA/7/2020 tanggal 24 Juli 2020. Berikutnya adalah mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta agar mengedepankan protokol kesehatan yang ketat melalui penerbitan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia nomor B32/A/SKJA/09/2020 tanggal 10 September 2020. Berikutnya adalah capaian kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia kejaksaan. Yang pertama adalah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia kejaksaan menitik beratkan pada upaya, namun tidak terbatas pada pengembangan manajemen karir, mutasi, pelatihan, pengawasan internal dan disiplin, serta berbagai kebijakan lainnya sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik kejaksaan. Beberapa kebijakan yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut: penerbitan kebijakan utama Jaksa Agung tentang sumber daya manusia dan mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi pada kejaksaan sesaat pasca pelantikan Jaksa Agung oleh Presiden. Menerbitkan peraturan kejaksaan nomor 11 tahun 2019 tentang manajemen karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung nomor 356 tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang mutasi lokal kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk jabatan pengawas, jabatan pelaksana eselon 5, dan jabatan pelaksana eselon 5, dan jabatan fungsional jaksa dan pegawai selain fungsional jaksa sampai dengan golongan 3C. Yang keempat adalah penyusunan alat pendukung manajemen sumber daya manusia, yaitu kamus kompetensi teknis dan standar kompetensi jabatan jaksa. Capaian penerapan kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Penerapan kebijakan bidang sumber daya manusia pada kejaksaan adalah sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan training of trainer, menyelenggarakan asesmen kompetensi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tahun 2020 secara online pada masa pandemi COVID-19 dengan jumlah 400 peserta. Kemudian pelaksanaan asesmen kompetensi eselon 3 dan 4. Kemudian telah dilaksanakan pula proses seleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 6 peserta yang lolos administrasi dan memenuhi syarat kompetensi manajerial dan pola karir yang ditentukan. Pelaksanaan mutasi lokal sejumlah 169 pegawai, melakukan transformasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dengan merancang pembentukan Adiaksa Corporate University yang diharapkan dapat mencapai visi dan misi kejaksaan sekaligus mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan, pengetahuan, dan tempat menginternalisasi budaya serta tata nilai organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Pembentukan pusat penyimpanan inaktif arsip atau dokumen secara elektronik di Kejaksaan Republik Indonesia berupa Adiaksa Record Center yang saat ini telah mengelola 3.691 meter linear arsip data sejak tahun 1964. Pengawasan internal kejaksaan. Beberapa capaian yang berkaitan dengan pengawasan internal kejaksaan yaitu penguatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, pencegahan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, mendorong kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP di lingkungan unit kerja, menerbitkan whistleblowing system
di Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum atau whistleblowing system di Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2020. Laporan pengaduan tahun 2019 tersisa 206 laporan dan laporan masuk tahun 2020 sebanyak 300 laporan sehingga totalnya sebanyak 524 laporan pengaduan. Dari 524 laporan pengaduan tersebut telah dilakukan penyelesaian sebanyak 317 laporan pengaduan dan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 109 pegawai kejaksaan. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang manajemen karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan mutasi terhadap pegawai berdasarkan pertimbangan terdapat indikasi penyimpangan kewenangan, yaitu terdapat 2 orang pejabat setingkat eselon 2, 5 orang pejabat setingkat eselon 3, 17 orang pejabat setingkat eselon 4 dan jaksa fungsional serta eselon 5 lainnya, yaitu berjumlah 4 orang. Yang terakhir, reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan dan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia dapat digambarkan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Kejaksaan melalui tim roadmap reformasi birokrasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 melakukan identifikasi dan menyusun grand design roadmap reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2004. Kami ulangi, 2020-2024. Yang kedua, Komite IT Kejaksaan Republik Indonesia juga telah menyusun blueprint terkait pelaksanaan dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan seperti penyediaan server penyimpanan data sebagai backup data dan pusat bank data dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan, penggunaan sarana prasarana video conference untuk memantau perkembangan terkait isu-isu strategis dan pengarahan bagi satuan kerja di seluruh Indonesia setiap wilayah kejaksaan, baik itu di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri maupun di cabang kejaksaan negeri. Yang ketiga adalah tingginya antusiasme dan semangat perubahan satuan kerja di lingkungan kejaksaan tergambar pada tahun 2020 ini. Jumlah satuan kerja yang melaksanakan pembangunan zona integritas dan diusulkan untuk memperoleh predikat BPK dan BBBM sebanyak 296 satuan kerja dengan rincian 55 calon satuan kerja layanan berpredikat wilayah birokrasi bersih. Kami ulangi, satuan kerja dengan rincian 55 calon satuan kerja layanan berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, dan 241 calon satuan kerja layanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau BPK. Saudara sekalian, demikianlah paparan yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung yang telah kami bacakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin. Kira-kira itu